Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang keamanan jaringan komputer. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nadif Atila Primawedi dengan NIM 006, dan ada Bius Bintang dengan NIM 008, Rangga Arjuna dengan NIM 011, dan Farel Sakuile Avilen dengan NIM 021. Yang pertama ada konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer merupakan upaya untuk mencegah dan mendeteksi akses tidak sah dengan tujuan mengantisipasi ancaman fisik maupun logik yang dapat mengganggu aktivitas jaringan. Selanjutnya, elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama ada tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang bernama Rangga. Oke, selanjutnya yaitu bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah phishing. Phishing adalah tindakan penipuan online yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi Anda, seperti kata sandi, nomor rekening, bank, atau data kartu kredit. Para pelaku phishing biasanya menyamar sebagai lembaga terpercaya, misalnya bank, perusahaan teknologi, atau pemerintah, untuk meyakinkan Anda memberikan informasi pribadi Anda. Yang kedua, malware. Malware adalah singkatan dari malicious software yang berarti perangkat lunak berbahaya. Malware dirancang untuk menyusup, merusak, atau mengambil alih kontrol atas sistem komputer atau jaringan tanpa izin dari pemiliknya. Selanjutnya, serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan online seperti situs web atau aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya, SQL injection adalah sebuah teknik peretasan yang memanfaatkan celah keamanan dalam sebuah aplikasi atau website, khususnya yang berkaitan dengan database SQL. Selanjutnya, sniffing. Sniffing adalah sebuah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mengintai atau mengendap-endap pada jaringan komputer Anda. Dan yang terakhir adalah serangan MITM adalah jenis serangan cyber di mana seorang penyerang menyisipkan dirinya di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, seperti menyadap telepon. Next. Faktor penyebab resiko keamanan jaringan komputer. Yang pertama, human error atau kesalahan pada berpikir manusia. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Yang ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Dan yang terakhir, yaitu kelemahan sistem jaringan komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk metode penyerangan. Untuk yang pertama ada message tampering, yaitu metode serangan di dunia keamanan informasi yang melibatkan manipulasi pesan yang dikirimkan antara dua pihak dengan tujuan mengubah isi pesan, memalsukan data, atau menyisipkan informasi berbahaya. Serangan ini biasanya terjadi pada aplikasi yang tidak menerapkan mekanisme keamanan yang memadai seperti enkripsi atau tanda tangan digital. Yang kedua yaitu ada denial of service, yaitu jenis serangan siber yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan atau sumber daya seperti server, situs web, atau aplikasi menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri target dengan lalu lintas data yang sangat tinggi atau mengirimkan permintaan berbahaya sehingga sumber daya menjadi kelebihan beban dan gagal melayani pengguna. Untuk yang ketiga sendiri yaitu ada eavesdropping. Eavesdropping adalah jenis serangan siber yang melibatkan penyadapan atau pengintipan komunikasi yang sedang berlangsung antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mencuri informasi sensitif seperti kredensial login, data pribadi, informasi kartu kredit, atau rahasia percakapan. Untuk yang keempat yaitu ada mass
Querading, yaitu metode serangan siber di mana penyerangan menyamar sebagai entitas terpercaya seperti pengguna sah, sistem, atau aplikasi dengan tujuan mendapatkan akses yang tidak sah ke sumber daya, data, atau sistem. Serangan ini memanfaatkan identitas palsu untuk mengelabui sistem atau pengguna agar memberikan akses atau informasi sensitif. Untuk yang terakhir yaitu ada replying attack atau lebih dikenal dengan replay attack, yaitu metode serangan siber di mana penyerang menangkap lalu lintas data yang valid, biasanya data yang telah berhasil dikirimkan sebelumnya, dan kemudian mengirimkannya kembali ke sistem target dengan tujuan menipu atau membypass mekanisme keamanan. Serangan ini tidak mengubah data yang dikirim, tapi hanya mengulang atau menyisipkan ulang data untuk tujuan tertentu. Bisa di next. Eh, untuk skema firewall sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu skema firewall host. Ya, skema firewall host adalah salah satu bentuk firewall yang berfungsi untuk melindungi perangkat individual dengan cara mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk atau keluar dari perangkat tersebut. Firewall jenis ini diimplementasikan langsung pada sistem operator perangkat seperti komputer, server, atau perangkat IoT untuk memberikan perlindungan pada tingkat host. Untuk yang kedua yaitu ada Bastion host atau Bastion host adalah sebuah server khusus yang ditempatkan di jaringan untuk melindungi sistem internal dari ancaman luar dengan menjalankan fungsi sebagai titik akses utama ke jaringan. Dalam skema firewall, Bastion host berperan sebagai titik terdepan yang menangani lalu lintas dari luar jaringan, misalnya internet, dan mengarahkan atau memblokir lalu lintas sebelum mencapai sistem internal yang lebih sensitif. Untuk yang ketiga sendiri ada paket filtering firewall, yaitu jenis firewall yang bekerja dengan cara memeriksa paket data yang masuk atau keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall ini mengontrol lalu lintas jaringan dengan memfilter setiap paket berdasarkan informasi di headernya seperti alamat IP, port, protokol, atau atribut lainnya. Untuk yang terakhir sendiri yaitu ada parameter network atau yang lebih dikenal dengan DMZ, Demilitarized Zone, yaitu zona keamanan jaringan yang dirancang untuk melindungi jaringan internal dari akses langsung oleh pihak luar. DMZ biasanya diimplementasikan menggunakan firewall untuk menciptakan lapisan keamanan tambahan antara jaringan eksternal dan jaringan internal. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi desain firewall. Dapat kita lihat pada gambar ini menunjukkan arsitektur sederhana firewall paket filtering router yang berfungsi sebagai pengaman antara jaringan internet tidak aman dan jaringan lokal. Firewall ini berperan dalam menyaring lalu lintas yang masuk dan keluar untuk memastikan keamanan jaringan lokal. Fungsi utamanya adalah menyaring traffic karena hanya paket data yang dianggap sah dan sesuai kebijakan yang diperbolehkan melewati firewall menuju jaringan lokal, lalu mengurangi risiko serangan, mencegah akses tidak sah dari internet ke dalam jaringan lokal, lalu meningkatkan keamanan jaringan, yaitu membatasi komunikasi antar jaringan berdasarkan kriteria keamanan. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dasar firewall. Ada 3 jenis arsitektur dasar firewall. Yang pertama ada dual home host, yang kedua ada screened host, yang ketiga ada screened subnet. Arsitektur dual home host, sistem ini memiliki dua home host, yaitu satu host atau satu komputer, satu server dengan 2 antarmuka jaringan. Fungsinya, Bastion host memiliki 2 kartu jaringan, satu untuk internet dan satu untuk jaringan lokal. Semua lalu lintas data harus melewati Bastion host sehingga tidak ada koneksi langsung dari internet ke jaringan lokal. Yang kedua adalah arsitektur screened host.
Firewall screen host mengandalkan kombinasi paket filtering router dan bastion host. Fungsinya adalah paket data dari internet harus melewati paket filtering router terlebih dahulu. Bastion host menjadi titik tambahan yang memfilter atau memproses data sebelum mengizinkan komunikasi ke jaringan lokal. Kemudian keamanan tambahan, mencegah serangan langsung ke jaringan internal. Yang ketiga, arsitek. Yang ketiga ada screened subnet. Firewall ini menggunakan dua router dan bastion host untuk membuat subnet terpisah dengan zona keamanan tambahan. Fungsinya adalah zona demilitarisasi atau DMZ, subnet yang aman namun dapat diakses oleh internet, misalnya untuk layanan web atau email. Kemudian router eksternal menyaring lalu lintas dari internet ke DMZ. Lalu router internal memastikan keamanan lebih lanjut antara DMZ dan jaringan lokal. Bastion host berada di DMS untuk menangani permintaan layanan publik. Arsitektur berikut menunjukkan evolusi desain firewall dari sederhana hingga kompleks untuk memberikan lapisan keamanan berjenjang atau jaringan internet internal dan internet. Next. Mungkin sekian Baik. dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.